Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Takut kepada sesuatu yang tidak nampak, gitu ya, sesuatu yang tidak nampak, itu tidak boleh dan harus dilawan. Ya, harus dilawan. Sesuatu yang nampak berarti kan sesuatu yang gaib. Ya. Nah, kalau kepada sesuatu yang gaib, maka rasa takut itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut seperti itu harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Tidak boleh dituruti dan diterus-teruskan, gitu ya. Pada dasarnya itu hanya perasaan dirinya sendiri loh, perasaan dirinya sendiri. Ya, perasaan dirinya sendiri. Contoh misalkan di sini ya, saat lampu padang dengan lampu mati, kira-kira ono jine yang gitu ya, podo nggak saja nih bagi dia, sama nggak? Sama nggak? Hah? Sama nggak? Iya, mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Nggak ada bedanya bagi mereka tatkala lampu kita hidupkan atau lampu kita matikan. Seandainya mereka mau iseng kepada kita, mau dicundu gitu ya, lapa ngenteni lampu mati. Kan gitu ta? Bisa kan gitu ya. Cuman kan kenyataannya enggak. Tapi bedanya tatkala lampu dimatikan, awak dewe sing semriwing gitu loh maksudnya itu. Jadi ketakutan dari diri sendiri, padahal dasarnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat terang, gitu ya. Jadi itu kembali kepada diri sendiri, harus dilawan. Nah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ternyata kemudian mereka bisa berbuat apa-apa, berarti diri kita ada yang salah, jaluk diruqyah gitu. Sampean bermasalah berarti, ya. Kalau moro-moro dijunduh karena uang ini sopo sih moro junduh gini, berarti sampean bermasalah ini. Kok bisa-bisanya setan itu ganggu sampean, gitu ya. Berarti manusia ini bermasalah karena hukum asal alamnya beda, gitu ya. Dan mereka tidak boleh dan terlarang bagi mereka bangsa jin itu untuk ganggu manusia. Dan mereka sekalipun bisa melihat bangsa manusia, mereka itu posisinya sangat lemah, tidak bisa seenaknya, tidak bisa. Kenyataannya yang diganggu jin jauh lebih sedikit daripada yang nggak pernah diganggu. Ayo kini tahu orang yang diganggu jin? Ada? Tidak ada? Ada nggak? Ojo kadang ngomong belum, nggak usah. Ya nggak pernah. Gitu ya, tidak pernah diganggu oleh jin, tidak pernah. Tidak ada jin iseng kepada kita, gitu ya. Kalau ada iseng misalkan turun di kene moron diuncalno nang kali gitu ya, misalkan berarti dia bermasalah orang ini, ya, orang ini bermasalah orang ini, gitu ya. Jelas nih. Jadi tidak perlu takut, sekalipun itu ada perasaan seperti itu, ada ya memang itu wajar kan, gitu ya. Mau merpotong dedet meronok perasaan, gitu ya. Nah itu harus dilawan, tapi ojo nantang. Endi dikene ana jari jin sing ganggu-ganggu wae, aku gangguan lek iso ngono. Dicundu temenan. Ya, berarti itu karena kita kesalahan sendiri, nantang, jangan nantang musuh. Nantang musuh belum tentu. Ayo ngetok oleh wani ngono, ngetok temenan. Ya cukup kita berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selesai. Ya itu cukup sudah, itu senjata orang mukmin terhadap gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang seperti itu. Kan umum, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan segala makhluk yang Dia ciptakan. Ya, min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang telah Dia ciptakan. Ya sudah, itu perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu tidak akan bisa menggoda kita, tidak akan bisa jahil kepada kita, apalagi membahayakan diri kita. Karena kakek nonton film horor ta lah. Nih itu sing garai gak iso turu gitu ya.
Itu. Ya. Kan itu bayangan manusia gitu ya. Ya, bayangan manusia menciptakan hantu genderuwo, Mbak Kunti, nama mana ya? Sundel-sundel itu ya gitu ya. Itu kan bayangan manusia, ciptaan manusia sendiri gitu ya, ciptaan manusia sendiri ya. Itu kreasi manusia sendiri untuk menciptakan makhluk-makhluk seperti itu ya. Baik. Jadi tidak perlu takut, tapi juga tidak perlu nantang gitu ya. Iya le para sahabat tatak ya, kon iki menungso ta jin sing ndelok tanganmu nyo tangane asu kan gitu ya. Lewat dhewe wani ngomong ngono kira-kira. Ya, ya, tatkala seorang sahabat yang disuruh jaga apa? Jaga Baitul Mal. Ternyata balik-balik kecolongan, ternyata yang ngambil bangsa jin, ya. Seperti itu, tatak gitu ya. Sapa kon menungso ta jin? Jin. Lewat dhewe kira-kira dijak ngomong ngono. Melayu dhisik napa ya napa kira-kira? Pokok ojo nantang ya. Ojo nantang. Ya, jangan menantang. Jangan menantang. Ya ada dulu jamaah ya, dia cerita sendiri, sudah wafat beliau. Ya, apa namanya? Beliau cerita sendiri. Ustadz, kalau dulu saya nggak kenal ngaji, saya sudah jadi dukun, Ustadz. Gitu ya. Sudah jadi apa? Dukun, kok kenal ngaji gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa, artinya bisa itu dia cerita, punya pengalaman. Punya pengalaman itu, dia punya toko gitu ya. Tiap hari, tiap pagi, apa namanya, bedak meja, terus apa, kursi, tempat-tempat apa namanya, barang-barang itu pindah tempat tiap hari. Padahal kan besar ya, tempat apa barang itu pindah geser sana, pindah geser sini, pindah geser sana. Pokoknya tiap hari, tiap pagi seperti itu. Pernah? Pernah punya pengalaman gitu? Nah ini beliau cerita tiap pagi seperti itu. Akhirnya dia kesel gitu ya, akhirnya dijak janjian sama dia. Ya, engkau bengi ayo ketemuan ngono. Engkau bengi ayo ketemuan. Nanti malam ayo ketemuan. Kasih aku tanda. Oh ditantang sama dia. Ini bukan untuk dicontoh loh ya, bukan untuk dicontoh ya. Karena sebenarnya tidak perlu seperti itu. Cukup kita apa jenenge? Berdoa, berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri, maka dia akan pergi, atau kita bacakan surat Al-Baqarah sampai khatam selesai, maka dia pasti akan pergi, karena seperti itu kata Nabi SAW. Tapi dia sekedar cerita pengalaman dulu sebelum dia ngaji. Ya benar, maka di Ba'da Isya itu kemudian tiba-tiba lampunya mati, liyane urip kabeh kok nomaku lampunya mati. Akhirnya kemudian dia dengar suara apa dari atas, lalu dia naik ke atas. Nah, dia naik ke atas, wis ngobrol ngomong bopo gitu ya. Akhirnya kemudian dia cerita, jin itu cerita, dulu di tokomu kan pernah ada orang yang datang lalu cincinnya jatuh, tapi nggak terdengar ting gitu ya, tapi langsung hilang. Ya. Cincinnya jatuh, nggak terdengar ting, nggak terdengar apa, langsung hilang. Keduen tekelmu sebelah kono, dikeduk temenan, ada cincinnya masuk di bawah tekel gitu ya. Ini makanya Ustadz, kalau saya dulu nggak kenal ngaji, tadi dukun sekarang Ustadz gitu. Seperti itu ya, itu pengalaman. Sebenarnya orang seperti itu punya masalah, dia harus di ruqyah ya, dia harus di ruqyah karena dia bermasalah. Hukum asal manusia itu tidak boleh dan tidak bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Kalau kemudian dia terjadi komunikasi, berarti dia bermasalah. Ya, dia bermasalah, dan itu bukan kesaktian ya, itu kelainan. Itu kelainan, itu bukan keistimewaan ya, kelainan. Gitu ya. Sing wajar kaya awak ngene iki lho ya. Gak tahu ketok apa-apa, gak tahu krungu apa-apa, gak tahu rumangsa apa-apa, ini waras. Itu waras
gitu ya. Tapi kalau ana wong moro-moro ngomong sapa kon? Nah, ini wong rada edan iki. Ya, itu enggak waras itu namanya. Itu bukan keistimewaan, itu apa? Kelainan. Ingat, itu bukan keistimewaan, itu kelainan. Ya, itu bukan paranormal, orang ndak normal. Abnormal.